Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan lanjutan dari materi yang terdahulu, video terdahulu, terkait dengan bagaimana sih tekniknya. Kalau kita dulu kan materinya, sekarang lebih ke soal-soalnya, bagaimana kita untuk menyusun neraca konsolidasi sederhana dan laporan laba rugi sederhana. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada soal ya, soal. Ini soal yang sangat sederhana, sangat sederhana. Saya bacakan. Pada tanggal 31 Desember 2016, Pen Corporation beli ya. Dia beli 80% saham miliknya si Sud Corporation at book value. At book value berarti harganya sama ya antara dibeli dengan nilai book value-nya 80.000 misal, dibeli juga dengan harga 80.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2016, Pen Corporations pinjam duit. Nah, pinjam sebesar berapa? 10.000 kepada Sud. Jadi ini orang tuanya, induknya, pinjam uang kepada anaknya. Sebesar berapa, Bu? Sebesar 10.000. Nah, ini dicatat pada account payable. Nah, ini ada data. Data ini bagian dari neraca ya setelah terjadinya akuisisi. Di sini ada cash dari pennya tuh 64.000, Sud-nya 36.000 dalam bentuk dolar ini ya. Account receivable-nya 90.000. Kemudian inventories-nya 286.000, anaknya 112.000. Dan ini juga ada terlihat bahwa si Pen induknya tuh telah menginvestasikan investment in anaknya Sud sebesar 400.000. Dan sampai akhir sehingga didapatlah saldo dari ini aset ya. Total asetnya adalah total asetnya adalah 16 untuk 1,6 juta untuk pen dan untuk Sud-nya 566.000. Nah, ini total ini ya, total hutang plus modal sebesar sama karena harus balance antara pen dan Sud. Balance ininya ya maksudnya kalau pen ya total asetnya 16, total hutangnya juga 16. Nah, apa yang diminta? Yang diminta adalah siapkan gitu ya, neraca konsolidasi untuk Pen Corporation pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, disuruh membuat apa? Disuruh membuat neraca konsolidasi. Nah, kemudian yang kedua, diminta untuk membuat laporan laba rugi konsolidasi pada tahun 2017 dengan asumsi bahwa spirit income PEN adalah 340.000 dan net income Sud adalah 180.000. Nah, di sini ada informasi bahwa spirit income tidak termasuk income dari investment in Sud. Jadi spirit income tuh kalau teman-teman lihat di PSAK bahwa laporan laba rugi itu dibagi jadi dua bentuk ya. Yang pertama bisa spirit income, dan yang kedua, dia bisa komprehensif. Nah, jadi laporannya dijadiin satu nih. Kalau spirit berarti induknya ada laporannya, laporan laba ruginya, dan anaknya juga ada laporan laba ruginya. Itu ada dua bentuk menurut PSAK. Nah, di sini langsung kita jawab ya. Satu, karena ada transaksi di sini berdasarkan kasus di atas, terlihat bahwa ini ada apa? Meminjam 10.000 kepada Sud. Sehingga kita akan membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat sekali lagi adalah jurnal eliminasi itu adalah jurnal untuk menghapus ya. Menghapus apa? Akun-akun yang bersifat resiprokal. Itu yang sudah ada di video saya sebelumnya. Akun resiprokal itu apa sih, Bu? Akun resiprokal itu adalah akun yang ada hubungannya antara anak dan induk. Piutang, penjualan, investasi, itu sifat-sifat yang seperti itu harus dihapus. Nah, yang ini karena ada utang piutang sebesar 10.000, maka kita harus menghapus. Cara menghapusnya gimana? Dibalik ya. Jadi seperti yang saya bilang di pertemuan kemarin bahwa
kalau kita pengen bisa untuk melakukan jurnal eliminasi dengan mudah, maka kita harus apa? Harus mengerti jurnal normalnya seperti apa. Seperti contohnya ini, induk induk, apa namanya, ini piutang antara induk ke anak ya ini ya, pen pinjam ke sut. Ini, jurnal normalnya, piutang sama account payable. Nah, tapi, karena ini sifatnya resiprokal gitu ya, maka ini harus dihapus, makanya tinggal dibalik account payable-nya 10.000 di posisi debit dan account receivable-nya di posisi kredit. Nah, karena saldo normal untuk account receivable kan biasanya di mana? Di debit kan? Nah, ini karena kita akan menghapus, makanya tinggal dibalik saja. Nah, begitu juga dengan akun payable atau hutang. Saldo normal hutang di mana sih? Kredit. Karena kita mau mengeliminasi, mau menghapus, sehingga kita tinggal membalik aja. Yang semula dari kredit, kita balik ke debit. Sudah dapat kan? Juga eliminasinya dari soal di atas, sehingga kita langsung nih, langsung apa? Langsung kita memasukkan di sini, memasukkan di consolidated balance sheet atau neraca konsolidasi. Nah, fungsi dari neraca konsolidasi ini yang saya jelaskan itu sederhananya kayak teman-teman nih kayak neraca saldo setelah ini ya mau buat seperti neraca saldo setelah disesuaikan ya. Jadi ini fungsinya akan adjustment or elimination itu fungsinya hampir mirip seperti ya bukan hampir mirip ya, mirip ya. Mirip atau sama seperti jurnal penyesuaian. Nah, ini ditambah atau jurnal eliminasi. Nah, ini di sini account receivable-nya berapa? 10.000 Bu. Nah, kenapa ini negatif? Iya dong, karena ini apa? Account receivable-nya di posisi kredit. Saldo normalnya account receivable apa? Debit, sehingga kita akan mengurangi. Nah, ini adalah neraca konsolidasi atau laporan bagian dari laporan konsolidasi. Sekali lagi, laporan konsolidasi pada intinya sederhananya adalah teman-teman hanya memasukkan, ini kan hanya memasukkan dari data di sini kan, ini dimasukkan ke sini, ya, sama persis, pen dan sut, seperti di soal, ditambahi dengan ada apa saja kejadiannya, ada akun resiprokal apa saja yang bisa membuat itu ada muncul jurnal eliminasi. Nah, di sini cash langsung ditambah ya, 100.000. Kemudian akun receivable 10.000. Inventories tinggal ditambahkan saja dari punyanya si induk plus punyanya anak sebesar 398.000. Kemudian equipment yang net ditambahkan juga sebesar segini. Sehingga didapatlah angka total aset dari neraca konsolidasi sebesar 1.756.000. Begitu juga dengan bagian hutang dan modal. Karena tadi account payable ada jurnal eliminasi, dan kalau ada yang nanya, Bu, kenapa ini dikurangin? Sekali lagi, itu ada di penjelasan yang tadi. Karena ini apa? Account payable, saldo normalnya adalah di posisi kredit. Karena ini di posisi debit, maka ini harus dikurangin. Sehingga ini menjadi pengurang. 80.000 ditambah 66.000 dikurangi dengan 10.000. Sehingga didapatlah angka 136.000. Nah, untuk common stock-nya tinggal dijumlahkan saja. Dan non-controlling interest-nya sebesar berapa? 100.000. Dapat dari mana kira-kira 100.000-nya? 100.000-nya dapat dari angka ini. Common stock di sini 300.000 ditambah dengan RE-nya, ini hampir mirip seperti book value-nya berapa sih, net asetnya berapa gitu kan. Net asetnya, jadi ini bagian dari non controlling interest-nya sebesar ini ya, 100.000. Karena ini non controlling interest-nya atau saham minoritasnya dia punyanya 20%. 20%-nya dapat dari mana, Bu? Dapat dari soal diceritakan bahwa ini belinya 80%, berarti saham mayoritasnya adalah 80% dan NCI atau saham minoritasnya adalah sebesar 20%.
Sehingga ini digunakan untuk menghitung yang non-controlling interest. Itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Hitunglah laba rugi konsolidasi pada tahun 2017 dengan asumsi PEN punya 340.000 dolar dan net income dari SUD adalah 180.000 dolar. Gampang ya? Langsung kita ke jawabannya. Spread income from PEN tadi berapa? 340.000 dolar, Bu. Dari mana? Dari soal, Bu. Kemudian income from SUD 180.000 dolar, Bu. Dari mana? Dari soal, Bu. Nah, di sini. Ya. Kemudian tinggal apa? Tinggal dicumplahkan. Ini yang akan menjadi yang namanya laporan laba rugi konsolidasi. Namun di laporan laba rugi konsolidasi juga harus mencantumkan ya, bagian dari saham minoritas itu berapa dan bagian dari saham mayoritas itu berapa. Sehingga di sini didapatkan bahwa 520.000 itu ternyata nggak semuanya punyanya si PEN loh, gitu. Nggak semuanya miliknya si induknya loh. Ternyata ini ada bagian saham minoritas itu sebesar berapa? Sebesar 36.000. Itu ya. Nah, kemudian yang induknya atau saham mayoritasnya punya berapa? 484.000. Dari mana? 80% dikalikan dengan 520.000 atau 520.000 dikurangi dengan 36.000. Mana? Gampang kan teman-teman? Sekian video dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan habis ini kita akan melanjutkan ke bagaimana sih membuat laporan laba rugi konsolidasi juga dan membuat jurnal eliminasi dengan bentuk yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.